Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis. Pembahasan malam ini sudah sampai pada pasal yang kedua, yaitu fi bayani tauhidil asma, menjelaskan tentang tauhidil asma, yaitu mengesahkan semua nama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada penjelasan sebelumnya, Mu'alif Syekh Nafis Al-Banjari menyampaikan bahwa tauhidul asma itu praktek, ya, memandang segala nama yang ada di alam semesta, ya. Kemudian bahwa semua nama itu pasti ada yang memberi nama. Jadi setiap nama itu pasti ada yang memberi nama. Kalau ditelusuri, ya pasti semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, ya, nama saya Ali, ya. Itu dari mana? Ya dari kedua orang tua saya. Terus dari mana? Kalau dilacak, orang tua saya memiliki ide, ya, ingin memberikan nama, ya, dengan nama Ali misalnya, pasti ada yang menggerakkan. Nah, siapa yang menggerakkan, yang memberi nama? Ya tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap bayi yang diberi nama, ya, ternyata nama ini sudah ada, ya, dalam ketetapan zaman azali, gitu. Jadi ketetapan zaman azali, nanti ada bayi namanya si A, si B, si C, itu database-nya sudah ada semua. Maka ketika tajalli di alam semesta dengan berbagai macam wujud dan aneka ragamnya, termasuk wujud diri kita yang punya nama, maka terkait dengan tauhidul asma, kita memandang bahwa semua nama kembali secara hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengetahuan, ya, alama itu memberikan pengetahuan tentang semua nama, ya. Allah memberikan pengetahuan kepada Adam tentang semua nama. Di sini ada taukid, ya, kullaha, semuanya. Itu. Jadi apapun nama yang di alam semesta,
ini kalau kita pandang secara hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Bagaimana dengan nama-nama benda yang modern? Gitu. Ya sama. Allah itu sudah mendesain kehidupan ya, dan sudah menetapkan di Lauhil Mahfuz itu kehidupan sampai kiamat, bahkan sampai akhir dari proses kehidupan di dunia itu semua sudah ada dalam ketetapannya. Maka termasuk teknologi modern yang akan datang itu pun sudah ada dalam ketetapan Allah. Maka dalam pandangan orang yang paham ilmu tauhid, ahlu kasfi, ya tidak kaget, tidak gumun, karena hakikatnya semua nama ya baik terkait teknologi modern dan apapun bentuknya itu hakikatnya namanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan produknya pun hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau produknya itu hasil, nah itu namanya teorinya pakai teori tawalud. Apa yang dihasilkan oleh makhluk, karena makhluk ini punya ruh ya, dengan ruh akhirnya akalnya menjadi berpikir terus menemukan temuan-temuan yang baru, maka hasil dari karya seorang hamba, seorang manusia, seorang makhluk ini ya hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut yaitu konsep tawalud dalam melihat asal usul yaitu perbuatan hamba itu. Namun demikian Syekh Nafis mengingatkan ya, dalam memahami tauhid asma ini tetap dalam posisi muwahhid. Ya, muwahhid itu ya pandangannya esa memandang Allah. Ya, misalnya tadi memahami semua nama dipandang dengan mata lahir, kemudian dirasakan dengan syuhud ya, kemudian dikembalikan kepada Allah. Nah, kenapa Syekh Nafis melarang pemahaman yang ittihad dan hulul? Karena ini akan mencampur aduk yaitu wilayah ketuhanan dan wilayah kehambaan. Contohnya begini, pemahaman yang ittihad dan hulul. Ittihad itu menyatunya seorang hamba pada Allah. Ya, ini oleh ulama muhaqqiqin juga tidak bisa diterima secara istilah gitu ya. Karena dua entitas yang qadim dan yang baru ya, Allah itu memiliki sifat qadim sedangkan makhluk itu baru, bagaimana mungkin menyatu gitu. Maka teori ittihad dan hulul oleh Imam Ibnu Arabi dan juga Syekh Nafis Al-Banjari tidak bisa diterima karena ada dua entitas yang disatukan, hamba dan Tuhan disatukan. Nah, pandangan yang direkomendasikan oleh Syekh Ibnu Arabi dan Syekh Nafis yaitu tetap menjaga kemahasucian Allah. Ya, artinya tetap Allah dijaga sifat tanzihnya, sedangkan makhluk ya tetap makhluk ya, namun makhluk ini dipandang sebagai madharnya. Itu. Ya hamba, abdun ya abdun itu. Nah, kaitannya dengan tauhidul asma ya itu jangan sampai kemudian ada orang latah. Ya, nama saya ini jelek-jelek ya dari Allah misalnya. Atau bahkan lebih dari itu. Lah, ucapan-ucapan seperti ini
ya tidak diperkenankan gitu. Maka mu'alif melarang pemahaman ittihad dan hulul, karena nanti akan ada ya mencampur aduk hamba ngaku Tuhan padahal dia hamba, ya istilahnya baru paham soal hakikat sedikit tapi belum seutuhnya, kemudian punya pemahaman yang seperti itu, yang mencampur aduk. Padahal yang sesungguhnya yang dimaksud oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dan Syekh Nafis tidak seperti itu, tetap memilah yaitu sifat tanzih Allah Maha Suci dengan sifat kemakhlukan. Nah ini yang harus dipahami. Nah, bagaimana prakteknya ya? Contoh ya, misalnya nama Alia itu nama dari bapak saya. Ini bahasa syariat, bahasa komunikasi. Ya. Tapi secara hakikat kita paham. Nama Ali ini asal usulnya ya dari bapak. Bapak itu dapat ide, dapat muncul nama. Ternyata nama ini juga sudah ada dalam ketetapan di Lauhil Mahfuz. Gitu. Nah, ketika menjawab tadi menggunakan bahasa adab secara syariat. Namamu siapa? Namaku ya sesuai dengan nama yang kita punya. Tidak boleh kemudian namamu siapa gitu. Ya, terus dengan menjawab ya dengan jawaban yang tidak bisa diterima oleh para ulama gitu. Karena masa hamba ngaku Tuhan kan aneh gitu. Dia hamba, dia sesuatu baru, masa ngaku Tuhan. Nah, pemahaman yang seperti ini ya sudah diluruskan oleh ulama-ulama Nusantara seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Muhyi Pamijahan, ya semua meluruskan harus menjaga tanzih kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya, adapun Allah Subhanahu wa taala itu maha suci. Ya, ini penjelasan dari sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dan maha tinggi. Ini harus dijaga tanzihnya kemahasucian Allah. Maka ditolak yang ittihad hulul mencampur aduk hamba ketuhanan, ya hamba dan ketuhanan ditolak gitu. Seperti ya diibaratkan yaitu ya, kalau di sini saya sarikan saja maksud dari mu'alif, seperti ada cahaya matahari ya, kemudian di bawahnya itu ada berbagai macam benda dengan segala ragam warnanya ya. Ada warna putih, warna biru, warna hitam, dan lain sebagainya. Maka ketika cahaya matahari yang terang benderang menerangi benda-benda yang ada di bumi, ya, termasuk contoh tadi benda yang warna-warni, tetap posisi matahari itu satu gitu, tidak banyak, tidak berbilang gitu. Begitu juga pemahaman ya soal memahami contoh matahari tadi. Matahari satu, ya. Tapi orang yang ada di Jawa Timur, ya, Bali, Jawa Tengah, Jogja, Jakarta, semua mendapatkan bias cahayanya.
Nah, posisi matahari tetap satu. Sedangkan benda yang ada di berbagai wilayah, ya, itu bisa menjadi terang benderang karena ada efek cahaya matahari. Itu yang warnanya putih ya kelihatan putih, yang warnanya biru ya biru, warnanya hijau ya hijau. Bukan berarti lantas dipahami ya, oh ini mataharinya berupa hijau karena ini warnanya hijau, ini kuning berarti kuning gitu. Begitu juga dalam memahami soal matahari tadi. Orang Jawa Timur, oh iya saya melihat matahari. Kemudian orang Jawa Tengah melihat matahari juga. Orang Jawa Barat melihat matahari, orang Sumatera sama, bahkan di seluruh dunia sama. Apakah mataharinya banyak? Tidak, mataharinya tetap satu. Nah, ini maksudnya analog ya, untuk bisa dipahami secara rasional terkait dengan konsep tauhidul asma. Gitu. Jadi alam semesta seisinya dulunya kan tidak ada. Kemudian Allah yang mengadakan. Setelah ada, ya, muncullah berbagai macam tumbuhan, binatang, kemudian makhluk ya ada di bumi ya dan seisinya. Kemudian dari proses ini muncul nama-nama. Oh, itu namanya gunung ya, kalau bahasa Arab namanya jabal gitu. Nah, nama-nama itu ya dengan berbagai macam kekhasan yang bercorak lokalitas ya, seperti bahasa Jawa ya, matahari ya wujudnya matahari, cuma kemudian di Jawa menjadi srengenge gitu. Menurut bahasa Indonesia matahari, orang Arab menyebut Samsun gitu. Lah, nama-nama ini ya secara tauhid ya harus dikembalikan kepada asal usulnya, bahwa nama-nama itu ada ya kembali hakikatnya kepada yang memberi nama. Siapa yang memberi nama? Ya hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, setelah paham hakikatnya, kemudian dalam prakteknya ya sebutlah sesuai namanya tadi. Itu. Ini apa namanya? Ya gunung, ini apa namanya? Laut gitu. Tidak lantas kemudian disebutkan secara hakikatnya. Itu. Ini apa yang disampaikan oleh mu'alif dengan memberikan analog seperti itu supaya teori tauhidul asma ya itu bisa dipahami, kemudian tahu batasan-batasannya dan tahu praktek yang presisi, yang pas gitu. Nah, kalau belajar ilmu hakikat kok paham betul ya utuh, kemudian tahu prakteknya secara presisi gitu ya pasti tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan perdebatan dan tidak menimbulkan masalah, karena bisa menyesuaikan secara proporsional. Asal usulnya secara hakikat paham, kemudian sebagai adab syariat ya, sebagai adab berkomunikasi, bagaimana cara memanggil ya sudah paham, sehingga tidak menimbulkan perdebatan dan persoalan baru gitu. Ya. Jadi mu'alif ya dengan perumpamaan cahaya matahari itu memberikan
argumentasi bahwa tauhidul asma itu ya diibaratkan kita mengesahkan semua nama yang ada di alam semesta ini hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini dipandang secara syuhud itu. Lah ketika berkomunikasi ya menggunakan bahasa sesuai dengan lokalitas masing-masing gitu. Ya, ini namanya praktek yang proporsional gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya ini bicarakanlah olehmu akan misal ini dengan bicara yang sempurna gitu ya. Mudah-mudahan mengasihani Allah, maksudnya mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita kefutuh bisa memahami ya apa yang disampaikan oleh mu'alif ya secara muafakoh itu sesuai ya bagi barang kami misalkan akan dia tadi, maksudnya pemahamannya tidak keluar dari apa yang telah disampaikan oleh mu'alif gitu. Sebab kalau pemahaman tauhidul asma ini tidak pas ya pasti akan menimbulkan masalah gitu. Dan ini mu'alif sudah wanti-wanti. Kemudian selanjutnya, wahai saudaraku yang arif ya, para salik yang belajar ilmu hakikat ya sudah masuk pada golongan arif walaupun kelasnya masih bil ilmi ya nggak apa-apa, karena untuk memahami ilmu hakikat bisa paham itu juga tidak mudah kalau tidak mendapatkan anugerah kefutuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi para salik yang sudah masuk kriteria arif ya walaupun bil ilmi ya, jika sudah hasil bagi makom ini kemudian tajalli hak ta'ala atasmu daripada ya berselang-seling daripada dinding madharnya dengan dua asma yang menunjukkan keduanya itu akan diko atas segala madharnya itu di dalam diri ahadiyatullah ta'ala, yaitu maksudnya bahwa pemahaman yang presisi tadi ya ini bagi orang yang sudah paham maka dia akan berproses dari ilmu yakin naik ke ainul yakin gitu. Jadi awalnya makom ilmu yakin, oh teori-teori tentang tauhidul asma, oh maksudnya mu'alif seperti itu, oh batasannya seperti itu, prakteknya seperti itu ya. Kemudian setelah itu pelan-pelan kita mulai praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ketika melihat apapun sudah mulai berlatih bisa mengembalikan kepada Allah. Dan lesannya tetap terjaga, tidak sutuh. Ya, tidak tiba-tiba keperucut ya ngomongin soal hakikat itu tidak, tapi terjaga lesannya. Cukup apa yang dia pahami itu dinikmati, dirasakan sendiri. Nah ini namanya sudah naik dari ilmu yakin pada ainul yakin. Nah ketika posisi
sudah seperti ini, maka akan bisa memandang segala yang ada ya di hadapan kita itu sebagai madharnya, sebagai tajallinya. Ya karena semua yang ada ini Allah yang mengadakan. Itu yang disebut madhar atau tajalli. Contoh ya, gunung dulu tidak ada, Allah yang mengadakan. Matahari dulu tidak ada, Allah yang mengadakan, maka menjadi madhar. Bumi dan seisinya dulu tidak ada, Allah yang mengadakan, maka apa yang ada di bumi seisinya adalah sebagai madharnya. Jadi pandangan ini ya harus sudah naik dari ilmu yakin ke ainul yakin. Gitu. Ya, tetap dalam posisi lesannya itu terjaga ya, tetap berpegang kepada syariat, sedangkan pemahaman ilmu hakikat itu wilayah zauki, wilayah rasa ya, tidak perlu untuk diungkapkan. Itu. Lah, ketika orang sudah paham tentang bahwa alam semesta seisinya ini sebagai madharnya, sebagai tajallinya, termasuk semua nama yang ada di alam semesta itu pasti ya berasal dari yang memberi nama ya. Siapa yang memberi nama tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika sudah sampai pada pemahaman yang seperti ini ya, ini diperkuat oleh dalil Al-Quran yang berbunyi fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Itu fa aina ma tuwallu, maka dimanapun kamu berada ya, mau di Jakarta, mau di Sumatera, di Aceh atau di luar negeri ya, selama di planet bumi itu fasamma, maka di sana ya, wajhallah. Wajhallah di sini mu'alif memberikan makna yaitu ai wujudullah, bukan wajah yang bermakna fisik ya, wajah fisik itu bukan. Itu dengan kata lain fa aina matwal, dimanapun kamu berada ya, fasamma, maka di sana wajhallah ai bermakna wujudullah, semua ya wujud yang diadakan oleh Allah itu. Ya, misalnya kita berada di tengah hutan. Ya, kalau kita sudah paham ilmu tauhid ahlu kasfi ini, ya memang hutan siapa yang mengadakan, yang menciptakan pohon dan segala ragamnya siapa gitu. Misalnya di laut, terus melihat berbagai macam biota laut, ya siapa yang mengadakan dan yang menghidupkan semua yang ada di laut? Ya, jawabnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar dari fa ainama tuwallu wajhallah. Wajhallah oleh mu'alif dimaknai ai wujudullah, yaitu wujud yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimanapun dia berada selalu bisa mengembalikan kepada Allah. Melihat apapun wujud ya, selalu bisa mengembalikan kepada Allah. Itu. Sekalipun wujudnya seperti Fir'aun gitu ya, dia juga secara hakikat ya hadir di dunia juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi posisinya ya, kisah Fir'aunnya itu supaya dijadikan pelajaran gitu. Jadi subhanallah khalaq bahada batina, maha suci Allah, tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini yang disebut
fa ainnama tuwallu fasama wajhullah, ini sebagai dasar ayat Al-Qur'an untuk senantiasa memandang objek, ya, terus kita bisa mengembalikan kepada yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang perlu dipahami lagi, ya, ketika sudah paham, ya, dimanapun kamu berada, di sana ada wujud yang diadakan oleh Allah. Yang perlu dipahami yaitu jangan sampai keluar satohat, sutuh. Sutuh itu kalimat yang sifatnya rahasia ketuhanan kemudian didohirkan. Contoh misalnya tadi, paham soal hakikat alam semesta, ya, dimanapun dia berada, ya pasti di sana ada wujud Allah. Kemudian memanggil wujud-wujud tadi dengan nama Allah misalnya. Lah ini yang nggak boleh. Gitu. Karena ini sudah diingat di awal, nggak boleh mencampur aduk antara wilayah ketuhanan dan kehambaan. Gitu. Nah, di sini pentingnya pemahaman yang presisi tadi supaya tidak dicampur aduk. Gitu. Yakni, ya ini, barang kemana engkau hadapkan akan mukamu atau hati atau ruhmu, akalmu, ya, di sana wujudullah. Ini menarik, ini penafsiran Syekh Nafis. Wajhullah bukan dimaknai wajah fisik, tapi ai wujudullah. Jadi dimanapun kita berada, ya pandangan kita selalu memandang kepada wujudullah, wujud yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itulah terkadang keluar sutuh. Nah ini benar baru. Nah ketika sudah paham soal hakikat tadi, ya keluar sutuh. Sutuh itu tadi kalimat rahasia, ya, terus didohirkan. Itu, ya, seperti yang saya sering contohkan di Jawa. Itu ada Serat Centini, itu mahakarya, ya, pujangga di Jawa, ya. Dalam Serat Centini ini ditulis sebuah contoh orang yang sutuh, itu, yaitu muridnya Syekh Siti Jenar, ya, ketika dia akan datang ke Masjid Demak, posisinya sedang ngembala kambing, kemudian dia lari-lari, "Hai tunggu, Allahnya lagi lari." Gitulah. Ucapan ini yang disebut ucapan sutuh. Mungkin dia mendengar tentang hakikat alam semesta, tentang hakikat dirinya, tapi dia belum bisa memilah bahwa nggak boleh untuk mencampur aduk wilayah ketuhanan dan wilayah kehambaan. Kalau posisi hamba ya tetap hamba, abdun ya abdun wa intaroko. Itu al abdu ya abdun wa intaroko. Itu. Jadi kalimat sutuh ini juga sering muncul, ya, bagi para salik tanpa sadar kemudian mendohirkan rahasia yang dirasakan. Nah ini mu'alif sangat melarang keras. Sebab ada konsekuensinya, ya, konsekuensinya jika itu terucap secara zahir, maka konsekuensinya apakah sudah siap kalau ucapanmu itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh Syekh Siti Jenar, ya, ketika menyampaikan soal hakikat wujud, ya, itu pun akhirnya diuji oleh Allah, ya, dengan
diundang oleh wali yang lain, ya. Begitu juga al-halaj yang mendohirkan rahasia ketuhanan dengan menyatakan ana al-haq, itu pun langsung diuji oleh Allah, yaitu dengan dihukumi secara hukum syariat. Sebab apa yang didohirkan, apa yang diucapkan itu termasuk perkara dohir, maka harus dihukumi dengan ilmu dohir. Gitu. Nah, ini begitu juga kita. Kalau kita mau tertib, ya hati-hati. Misalnya kita kemudian dengan sengaja gaya-gayaan gitu, sutuh itu, ya pasti Allah akan memberikan ujian. Ya ujiannya nyata gitu. Akan diuji, bener nggak sih kamu ngomong seperti itu gitu. Ya kalau belum, masih proses belajar, ya sudah, hati-hati saja, ya ikuti aturannya, pahami batasannya, sehingga kita dalam berproses memahami ilmu ini enak, nyaman gitu. Tidak diuji yang sangat berat gitu. Karena kalau diuji sangat berat, ya akhirnya dampaknya ya terasa sekali gitu. Ya contohnya ya misalnya orang yang baru paham ilmu hakikat, kemudian dikit Allah nggak bisa menyampaikan secara proporsional, akhirnya kan diuji benar. Misalnya apa yang dia cintai diambil oleh Allah, benar nggak dia itu bisa seutuhnya mengambilan kepada Allah? Ya pasti akan mengalami gejolak, ya gejolak batin yang luar biasa, karena antara ilmu dan dzauqnya belum terkoneksi. Berbeda dengan al-halaj. Al-halaj ilmunya sudah hakul yakin, maka apapun konsekuensi dari ucapan, beliau tidak ada sedikit pun rasa sedih dan rasa khauf, karena dzauqnya sudah sampai pada tahap hakul yakin. Nah, kita sebagai orang yang masih proses belajar, ya sudah diberikan arahan oleh mu'alif, ya harus bisa mempraktekkan secara proporsional supaya tidak menimbulkan gejolak, menimbulkan ujian yang berat. Nah, karena kalau kita diuji berat juga dampaknya akhirnya ya kalau diujinya itu lulus gitu, diberi kekuatan oleh Allah. Tapi kalau nggak lulus akhirnya kan frustasi, akhirnya ilmu apaan ini gitu. Karena cara mempraktekannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para mu'alif gitu. Jadi kalimat sutuh ini yang sering muncul. Sutuh daripada lidah hamba itu, yakni mengeluarkan perkataan yang tiada ada rasa oleh syarak gitu. Jadi dia mengeluarkan kalimat yang bertentangan dengan syarak gitu. Ya contoh muridnya Syekh Siti Jenar tadi, masa menganggap dirinya tunggu Allahnya lagi lari, ya ini kan sutuh. Nah ini kalimat ini nggak boleh gitu. Maka yaitu bahaya musyahadah. Inilah karena terdindingnya daripada memandang akwan itu dengan sebab memandang wujud Allah yang mutlak. Ya, maksudnya dia belum bisa proporsional. Ya, proporsional itu tadi bisa memilah, oh ini wilayah ketuhanan, ini wilayah kehambaan, ini wilayah syariat, ini wilayah hakikat. Jadi wilayah hakikat itu wilayah iktikad, wilayah rasa. Ya tidak perlu orang lain tahu, cukup kita dan Allah yang tahu. Sedangkan lesan ini terkena hukum zahir, hukum syariat. Maka ketika bicara juga harus sesuai dengan hukum-hukum syariat. Kalau misalnya hal-hal yang sifatnya batin kemudian dizahirkan oleh lesan,
maka ini yang terkena hukum tadi seperti al-halats itu. Nah, seperti kata Syekh Abdul Karim Al-Jili Qadaswashirau, bermula terdiding hamba daripada memandang makhluk dengan sebab memandang ia akan hak ta'ala, maka yaitu menjadikan hamba itu semata-mata tiada yang mewujud di dalam wujud ini melainkan wujud Allah. Bermula yang demikian itu karena adalah mabuknya dan goibnya seperti barang yang telah jatuh pada al-halats. Jadi di sini mu'alif memberikan sebuah kutipan dari Syekh Abdul Karim Al-Jili ya. Kenapa orang sutuh, kenapa orang mabuk? Ya karena tadi dia tidak bisa, pertama karena faktor dia tidak memiliki pemahaman yang utuh. Jadi pemahaman hakikat yang masih dasar bahwa hakikatnya alam semesta ini ya kembali kepada Allah, kemudian hanya berhenti di situ. Padahal kan ada uraian berikutnya gitu. Maka di sini penting ngaji ilmu hakikat ya dengan pemahaman yang utuh, dengan dibimbing oleh orang yang ahli ya insya Allah pemahamannya itu proporsional gitu. Tidak menimbulkan gejolak dan tidak menimbulkan masalah karena punya argumentasi yang sumbernya dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dan juga berlandaskan yaitu pandangan-pandangan para sufi ya terkait bagaimana panduan yang pas dalam memahami tauhidul asma ini gitu. Maka seperti ucapan al-halats tadi, kalau al-halats levelnya itu sudah ya hakul yakin gitu. Jadi nggak ada rasa gentar sedikit pun. Tapi kalau seorang murid yang baru ilmunya itu baru paham, kemudian tiba-tiba didzohirkan, rasanya belum masuk gitu. Lah ini kalau diuji oleh Allah, ini pasti babak belur. Gitu. Lah akhirnya kapok gitu. Sebab dia salah langkah dan salah memahami gitu. Ya. Jadi apa yang terjadi pada al-halats itu karena posisi al-halats itu benar-benar dalam posisi orang yang pada makom hakul yakin gitu. Atau dalam istilah lain pada makom fana. Maka ketika beliau mengucapkan itu tidak ada rasa takut konsekuensi apapun gitu. Karena ini sudah masuk ke wilayah zauq, wilayah fana. Berbeda dengan para pemula. Kalau para pemula ilmu aja belum paham betul, kemudian mendohirkan hal-hal yang sifatnya batin, ya pasti akan menimbulkan masalah baru. Paling tidak ya mengundang kontroversi, mengundang permasalahan di tengah lingkungannya, di tengah masyarakatnya. Kemudian orang curiga, ini jangan-jangan aliran apa ini gitu. Nah itu seringkali terjadinya kekisruhan ya orang-orang yang belajar hakikat ini. Faktornya adalah tadi pemahamannya belum melihat secara utuh dan begitu juga prakteknya belum secara proporsional itu. Nah, jadi al-halats ini dikutip oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili sebagai salah satu contoh ya ucapan orang yang pada posisi fana tadi ya atau pada posisi hakul yakin. Nah, kemudian Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, beliau hidup setelah era al-halats ya.
Beliau menyatakan, ya, jikalau Al-Halas itu hidup pada zamanku, ya, niscaya aku ambil akan dia dengan tanganku, yakni akan melarang orang-orang yang hendak membunuh Al-Halas. Itu maksudnya kalau Al-Halas hidup pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani akan membela. Sebab Syekh Abdul Qadir Jailani punya dasar bahwa posisi Al-Halas ini sedang sukar mabuk. Kalau orang yang sedang mabuk, ini kan mabuknya mabuk hakikat. Karena posisinya sedang mabuk, ya rufi al-qalam ansalasin. Itu. Ini dasar Syekh Abdul Qadir Jailani membela Al-Halas. Lah, dengan kejadian yang dialami oleh Al-Halas, ya, kemudian Syekh Siti Jenar dan lain sebagainya, ini sesungguhnya memberikan pelajaran bagi kita supaya kita berhati-hati setelah paham ilmu hakikat, karena ini ilmu mutiara. Setelah kita paham mutiara, ya sudah, mutiara itu disimpan secara rapi, tidak diobral, kemudian tidak serta mudah meletakkan di sembarangan tempat. Gitu. Nah, apapun namanya, kalau itu mutiara kok naruhnya sembarangan, ya tidak pada tempatnya, ya pasti akan dianggap nilainya tidak berharga. Ini pesan penting dari mu'alif mengutip pendapat para tokoh sufi, ya, seperti Syekh Abdul Karim Al-Jili, dan juga cerita tentang Al-Halas, termasuk pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kita yang hidup pada zaman sekarang, yang ikutilah gaya bertasawufnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang tertib, rapi, syariatnya kokoh, hakikatnya kokoh, ya, tidak sedikit pun, ya, menimbulkan masalah. Karena, ya, kesesuaian antara syariat dan hakikat ini, ya, ibarat keris dan warongko gitu. Keris itu, ya, menjadi indah kalau ada wadahnya, warongko. Begitu juga warongko itu akan punya nilai, ya, kalau di dalamnya ada kerisnya. Begitu juga, ya, orang beragama, kalau dia sudah paham ilmu syariat, ilmu fikih, ya disempurnakan dengan ilmu hakikat yang membahas persoalan hati dan ketauhidan. Gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau orang kok sudah paham ilmu hakikat, ya harus tertib di dalam praktek syariatnya, gitu. Tidak boleh kemudian dia sembarangan, pasti akan menimbulkan masalah. Gitu. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan mu'alif, ya, malam ini bisa memberikan pencerahan kepada kita di dalam memahami tauhidul asma. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan membawa manfaat.